بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya, terutama dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga serta kaum muslimin dari berbagai mara bahaya, terutama virus corona ini. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan virus ini segera berlalu. Allahumma amin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini ada banyak sekali pertanyaan, terutama dari daerah, terkait hukum meninggalkan sholat Jumat karena adanya COVID-19 ini. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan memberikan pemaparan singkat dengan merujuk kepada aqwal ulama, asatidz, dan juga kepada fatwa MUI. Namun sebelum itu kami bacakan beberapa dalil terkait sholat Jumat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan kepada kalian untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah untuk memenuhinya dan tinggalkanlah aktivitas jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian selanjutnya dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, At-Tabrani, dan Ad-Darqutni. Man tarakal jum'ata thalatha marratin tahawunan biha taba'allahu ala qalbi. Barang siapa meninggalkan salat Jumat 3 kali karena meremehkan, niscaya Allah menutup hatinya. Kemudian hadis berikutnya, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jum'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Hendaknya suatu kelompok menyudahi perbuatannya dalam meninggalkan salat Jumat, atau pilihannya Allah Ta'ala akan mengunci mati batin mereka, kemudian mereka menjadi lalai sungguhan. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis-hadis dan ayat yang dibacakan di atas menjadi ancaman keras bagi mereka yang meninggalkan sholat Jumat. Lalu adakah keringanan dari syariat Islam untuk meninggalkan sholat Jumat? Iya, Islam adalah agama yang sangat toleran. Islam adalah agama yang mudah dan senantiasa memberikan solusi kepada penganutnya. Ada beberapa hal yang menjadi uzur
dibolehkannya seseorang untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Di antaranya karena hujan, atau karena turunnya salju, atau dalam keadaan musafir, sakit berat, dan tentu hal-hal yang dapat mengancam jiwa. Lalu bagaimana dalam kondisi COVID-19 ini? Nah, kita sebagai orang awam tentu akan lebih selamat jika mengikuti arahan para ulama kita yang dalam hal ini telah diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia, sekumpulan ulama dari berbagai ormas yang insya Allah sangat mumpuni di bidangnya masing-masing, yang tentu sangat kita harapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat terkait sholat Jumat ini di tengah-tengah wabah corona. Lalu apa tanggapan Majelis Ulama Indonesia mengenai sholat Jumat di tengah-tengah arus corona? Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrarun Ni'am Saleh, mengungkapkan banyak yang bertanya terkait hukum tidak melaksanakan sholat Jumat selama 3 kali berturut-turut. Pasalnya ada hadis yang menyatakan bahwa ada 3 jenis orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat, yakni orang yang tidak sholat Jumat karena ingkar akan kewajiban Jumat, maka dia dihukumi sebagai kafir. Kemudian orang Islam yang tidak sholat Jumat karena malas, orang tersebut meyakini kewajiban Jumat, tapi dia tidak sholat Jumat karena kemalasan dan tanpa adanya uzur syar'i, maka dia berdosa. Kemudian melakukan maksiat jika tidak Jumatan 3 kali berturut-turut tanpa uzur, maka Allah mengunci mati hatinya. Lalu jenis ketiga ialah orang Islam yang tidak Jumatan karena ada uzur syar'i. Kategori ini yang diperbolehkan. Menurut pandangan para ulama fikih, kata beliau, uzur syar'i tidak sholat Jumat antara lain karena sakit. Dan ketika sakitnya lebih dari 3 kali atau 3 pekan, sehingga dia tidak sholat Jumat berturut-turut, dia pun tidak berdosa. Adapun uzur syar'i lainnya yang diperbolehkan meninggalkan Jumatan, diantaranya hujan deras yang menghalangi perjalanan menuju masjid. Nah, dalam kondisi ketika berkumpul dan berkerumun itu diduga kuat akan terkena wabah atau menularkan penyakit, maka ini menjadi uzur untuk tidak Jumatan. Hingga kini, wabah COVID-19 masih belum bisa dikendalikan dan diatasi. Potensi penularan dan penyebarannya masih sangat tinggi. Dengan demikian, uzur syar'i yang menyebabkan tidak dilaksanakannya perkumpulan untuk ibadah seperti sholat Jumat masih berlaku. Adapun dalam kitab Asna al-Matalib disebutkan, Al-Qadhi Iyad menukil pandangan para ulama bahwa orang yang terjangkit wabah lepra dan penyakit menular lainnya dicegah untuk ke masjid dan sholat Jumat, juga bercampur dengan orang-orang yang sehat. Demikian beberapa pernyataan dari Komisi Fatwa MUI. Kemudian beliau melanjutkan, orang yang sakit khawatir akan sakitnya dan khawatir menularkan penyakit ke orang lain, serta orang yang khawatir tertular penyakit masih tetap boleh tidak melaksanakan sholat Jumat dan tidak berdosa. Kewajibannya ialah menggantinya dengan sholat zuhur. Sedangkan bagi yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa adanya uzur, itulah yang dikategorikan kafir. Oleh karena itu, kita perlu mendengarkan penjelasan ulama terkait ancaman-ancaman bagi yang meninggalkan sholat Jumat karena meremehkan. Jadi ada unsur tahawunan biha, dan ini yang perlu digarisbawahi agar kita betul-betul mendapatkan pencerahan dari ulama-ulama kita. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini dapat membuat kita lebih tenang
dan tidak bingung lagi, serta lebih mantap dengan keputusan yang akan kita ambil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari penyakit ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.